Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore Wait, untuk... wait. Itu Rasya belum on cam. Oke, bisa dimulai? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore untuk Bapak atau Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 MB4807. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis manajemen strategis dari PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama MAP. Mengapa kami milih MAP? Karena MAP bukan sekedar perusahaan retail biasa dan lebih dari 150 merek global, ribuan gerai di seluruh Indonesia, dan pendapatan yang mencapai 40,8 triliun di tahun 2024. MAP adalah salah satu pemain retail terbesar dan paling kompleks di Asia Tenggara. Menarik untuk kita bedah bersama bagaimana perusahaan sebesar ini merancang dan menjelaskan strateginya. Dalam presentasi ini kami akan membahas mulai dari profil perusahaan, audit lingkungan eksternal dan internal, hingga analisis dan pemilihan strategi yang relevan bagi MAP ke depannya. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Untuk itu, mungkin perkenalkan anggota kelompok dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indra Nugraha dengan NIM 104012400006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gitraf Mirza Priranda dengan NIM 1040112400041. Perkenalkan, nama saya Desmondani Zafriel Arswetaranata dengan NIM 1040124000058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ransya dengan NIM 104012400063. Perkenalkan, nama saya Farhasya dengan NIM 1040124121. Kenalkan, nama saya Natalia Angela Luman Raja dengan NIM 104012404360. Perkenalkan, nama saya Fahira Amara Omega dengan NIM 104012400408. Oke, di sini lanjut ke latar belakang PT Mitra Adi Perkasa Tbk. PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau yang biasa disingkat dengan MEP merupakan perusahaan retail gaya hidup termuka di Indonesia yang mengelola lebih dari 150 merek global. Perusahaan ini beroperasi di berbagai segmen seperti fashion, olahraga, dan food and beverage. Seiring perkembangan industri retail, MEP menghadapi tantangan berupa meningkatkan persaingan, perubahan perilaku konsumen ke arah digital, serta tekanan dari platform e-commerce. Oleh karena itu, analisis strategi diperlukan untuk mengetahui posisi perusahaan dan menentukan arah strategi yang tepat. Di sini ada profil dari perusahaan PT Mitra Adi Perkasa. MEP didirikan pada tahun 1995 dan perkembangan menjadi pemimpin pasar retail lifestyle di Indonesia. Perusahaan memiliki jaringan gerai yang luas di berbagai kota dan mengelola brand internasional seperti Zara, Nike, dan Starbucks, dan lain-lain. Bisnis MEP terbagi dalam beberapa segmen utama, yaitu fashion, sport, dan food and beverage. Selain itu, MEP juga mulai mengembangkan konsep omnichannel dengan mengintegrasikan toko fisik dan platform digital. Selanjutnya, market kompetitor. MEP menghadapi dua jenis kompetitor utama, yaitu perusahaan retail fisik dan platform digital.
Yang pertama, PT Matahari Departemen Store Tbk menjadi pesaing di sektor retail fisik dengan keunggulan harga yang lebih terjangkau dan jangkauannya luas hingga kota kecil. Yang kedua, yaitu Zalora, menjadi pesaing digital dengan platform e-commerce fashion yang menawarkan kemudahan dan efisiensi. Kondisi ini memaksa MAP untuk menggabungkan keunggulan fisik dan juga digital agar tetap kompetitif. Next. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi MAP adalah menjadi perusahaan retail gaya hidup terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara. Namun, visi ini masih bersifat umum dan belum menekankan aspek digitalisasi dan keberlanjutan. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan visi adalah dengan menambahkan elemen transformasi digital dan keberlanjutan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan begitu, visi perusahaan tidak hanya menjadi arah jangka panjang, tetapi juga mampu mencerminkan keunggulan kompetitif yang relevan di masa depan. Selanjutnya, misi perusahaan berfokus pada penyediaan produk berkualitas dan pengalaman belanja terbaik, tetapi belum secara spesifik mencakup inovasi teknologi dan pengelolaan data. Sebagai perbaikan, misi perusahaan dapat diperluas dengan menambahkan fokus pada inovasi teknologi seperti penguatan omnichannel dan pemanfaatan big data, serta peningkatan kualitas SDM. Tujuan jangka panjang perusahaan adalah pertumbuhan bisnis, peningkatan profitabilitas, dan ekspansi jaringan, namun masih perlu dilengkapi dengan indikator yang terukur. Next. Selanjutnya, pada analisis PESTEL ini ada faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pada PT Mitra Adi Perkasa ini. Yang pertama itu dari sisi politik. Kondisi Indonesia relatif stabil dan mendukung investasi. Tapi regulasi seperti impor dan pajak itu tetap menjadi tantangan bagi perusahaan. Selanjutnya dari sisi ekonomi, pertumbuhan daya beli masyarakat menjadi peluang yang besar. Tapi fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor produk. Selanjutnya dari sisi sosial, terjadi perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin memperhatikan fashion dan lifestyle-nya, sehingga meningkatkan permintaan produk dari MAP-nya. Selanjutnya dari sisi teknologi itu perkembangan digital dan e-commerce mendorong perusahaan untuk beradaptasi dengan strategi dari omnichannel. Dari sisi lingkungan, itu meningkatnya kesadaran terhadap sustainability membuat perusahaan perlu lebih memperhatikan aspek ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu dari sisi legal, perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi seperti impor, ketenaga kerjaan, dan perlindungan konsumen. Nah, secara keseluruhan, faktor eksternal ini tuh memberikan peluang besar, namun juga disertai tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Next. Berdasarkan analisis Five Forces, industri retail yang dijalankan oleh MAP ini memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Yang pertama itu ancaman pendatang baru. Itu tergolong rendah hingga sedang karena membutuhkan investasi besar dan adanya hambatan regulasi. Kedua, itu daya tawar supplier berada pada tingkat sedang karena perusahaan itu bergantung pada brand global yang memiliki kekuatan merek. Yang ketiga itu daya tawar konsumen itu tergolong tinggi karena banyaknya pilihan produk dan tingginya sensitivitas terhadap harga. Yang keempat itu ancaman produk substitusi juga tinggi, terutama dari platform e-commerce dan produk lokal yang lebih terjangkau. Dan yang terakhir itu persaingan antar perusahaan sangat ketat karena banyaknya pemain di industri retail serta adanya perang harga dan promosi. Nah, secara keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa MAP berada dalam industri dengan tingkat persaingan yang tinggi, sehingga membutuhkan strategi yang kuat untuk tetap unggul. Next. Baik, selanjutnya yaitu IFM Matrix. Berdasarkan matriks evaluasi faktor eksternal, MAP memperoleh skor sebesar 2,55. Nilai ini menunjukkan bahwa posisi perusahaan berada pada tingkat rata-rata dalam menghadapi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Hal ini menunjukkan MAP sudah cukup mampu memanfaatkan peluang, seperti pertumbuhan e-commerce, peningkatan daya beli masyarakat, serta tren lifestyle dan brand global yang terus berkembang. Namun, di sisi lain, MAP masih menghadapi tantangan utama, seperti tingginya persaingan industri
retail, perubahan perilaku konsumen ke arah digital, serta tingkat sensitivitas harga yang tinggi. Selanjutnya yaitu Competitive Profile Matrix. Berdasarkan Competitive Profile Matrix, MAP memperoleh skor tertinggi yaitu 3,55, sedangkan Zalora sebesar 3,20 dan Matahari sebesar 3,15. Hal ini menunjukkan bahwa MAP memiliki posisi kompetitif yang paling kuat, didukung oleh kekuatan brand, variasi produk, serta lokasi toko yang strategis. Namun, MAP masih perlu meningkatkan aspek digital agar lebih optimal di tengah tren digitalisasi yang semakin berkembang dan memperkuat brand karena adanya sensitivitas harga. Baik, sekarang kita masuk ke bagian audit internal PT Mitra di Perkasa Tbk. Dari sisi internal, MAP memiliki sejumlah kekuatan utama yang menjadi fondasi bisnisnya. Pertama, portofolio brand global yang sangat kuat. MAP memegang lisensi eksklusif lebih dari 150 merek internasional seperti Nike, Zara, dan Starbucks yang sulit ditiru oleh kompetitor manapun. Kedua, jaringan distribusi yang sangat luas mencakup lebih dari 3.000 gerai di 80 kota di seluruh Indonesia. Ketiga, sistem operasional yang terintegrasi mulai dari ERP, POS, hingga platform omnichannel yang menghubungkan penjualan fisik dan digital secara real time. Namun, di sisi lain, MAP juga menghadapi beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Biaya operasional yang tinggi, terutama beban sewa gerai akibat ekspansi agresif, menjadi tekanan tersendiri terhadap profitabilitas. Selain itu, ketergantungan yang besar pada produk impor membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Dan yang terakhir, meski pendapatan terus tumbuh, net profit margin MAP masih relatif rendah di angka 4,8%, yang artinya ada ruang besar untuk peningkatan efisiensi. Temuan-temuan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi yang tepat bagi MAP ke depannya, yang akan kita bahas lebih lanjut di bagian analisis strategi. Nah, lanjut ke keuangan MAP di 6 tahun ke belakang dari 2019 hingga 2024. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan bersih, MAP menunjukkan pemulihan yang sangat kuat pasca pandemi. Di tahun 2020, pendapatan sempat turun drastis ke 14,8 triliun. Ini wajar karena pandemi memukul industri retail secara keras. Namun setelah itu, MAP berhasil bangkit secara konsisten hingga mencapai 40,8 triliun di tahun 2024. Artinya dalam 4 tahun pendapatan mereka hampir 3 kali lipat. Dari sisi laba bersih, polanya juga positif, sempat merugi di 2020, tapi sejak 2021 MAP terus mencetak laba. Meskipun di 2024 laba sedikit turun dari tahun sebelumnya, dari 1,89 triliun menjadi 1,77 triliun. Ini disebabkan oleh peningkatan biaya operasional, bukan karena penurunan penjualan. Lalu kalau kita lihat rasio keuangannya, kondisi MAP cukup sehat. Debt to equity ratio terus menurun dari 1,82 kali di 2020 menjadi 1,04 kali di 2024. Artinya, ketergantungan terhadap utang semakin berkurang. Current ratio juga stabil di kisaran 1,1 hingga 1,2, yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya masih terjaga. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran bahwa MAP berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan stabil dengan momentum pertumbuhan yang kuat pasca pandemi. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan terkait value chain dan EV matrix. Yang pertama, hasil dari analisis value chain ini MAP menunjukkan keunggulan pada integrated operasionalnya yang mulai dari pengadaan produk global hingga efisiensi distribusi di lebih dari 3.014 gerai. Lalu kekuatan ini dapat dilihat dari margin laba kotor yang sebesar 45,3%,
dan pemanfaatan data dari 7 juta anggota MAP Club dengan melalui teknologi ERP dan CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Strategi ini menjadi fondasi utama bagi MAP dalam menjaga daya saing di pasar retail. Lalu berikutnya ada event matrix. Pada data dari kedua tabel ini dari kekuatan dan kelemahan, MAP ini mendapatkan skor event matrix sebanyak 2,72 yang menunjukkan bahwa posisi internal perusahaannya itu tergolong cukup kuat. Dan keunggulan strategis yang digunakan oleh MAP ini terletak pada jaringan retail yang terluas di Indonesia sebanyak 100 lebih, serta portofolio brand premium internasional yang eksklusif. Meski memiliki tantangan pada biaya sewa gerai yang cukup tinggi dan ketergantungan pada brand asing, dominasi pasar dan profitabilitas yang didapatkan oleh MAP ini mampu untuk mengimbangi kelemahan tersebut secara efektif. Selanjutnya ada strategi analisis dari PT Mitra Adi Perkasa TBK. Yang pertama ada strategi korporasi, yaitu MAP menerapkan strategi pertumbuhan melalui diversifikasi bisnis di segmen fashion, olahraga, dan food and beverage. Perusahaan juga memperkuat kemitraan dengan brand global, melakukan ekspansi gerai secara selektif, serta mengembangkan strategi omnichannel untuk mengintegrasikan penjualan online dan offline. Selain itu, MAP menjaga efisiensi operasional dan mengelola portofolio brand untuk meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya ada strategi bisnis. MAP menggunakan strategi diferensiasi dengan menawarkan brand global, eksklusif, dan pengalaman belanja premium. Perusahaan menargetkan segmen menengah atas serta mengintegrasikan layanan online dan offline atau omnichannel. Program loyalitas MAP Club dimanfaatkan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada strategi fungsional. MAP sendiri mendukung strategi bisnis melalui pemasaran digital dan loyalty program operasional yang terintegrasi serta mengembangkan SDM melalui pelatihan layanan. Dari sisi keuangan, perusahaan fokus pada efisiensi biaya dan diversifikasi pendapatan untuk menjaga kinerja. Next. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis manajemen strategis PT Mitra Adi Perkasa TBK. Sebagai kesimpulan, MAP adalah perusahaan dengan fondasi yang sangat kuat, portofolio mereka eksklusif, jaringan retail terluas di Indonesia, dan rekam jejak pemulihan keuangan yang solid pasca pandemi. Namun untuk terus tumbuh secara berkelanjutan, MAP perlu memperkuat dua hal utama. Yang pertama yaitu transformasi digital yang lebih agresif dan efisiensi operasional yang lebih terstruktur. Berdasarkan posisi MAP di sel 5 EA Matrix, strategi hold and maintain melalui penetrasi pasar dan pengembangan produk adalah langkah yang paling tepat untuk dijalankan dalam jangka menengah. Kami berharap analisis ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tapi juga memberikan perspektif nyata tentang bagaimana manajemen strategis diterapkan dalam konteks bisnis retail yang dinamis. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.